Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fatona, IPM 2215 Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai Section 7, yaitu mengenai modul dari Oracle yang judul Arcs, Hierarchies, and Recursive Modeling. Oke, lanjut. Jadi di video ini akan mendefinisikan istilah constraint, kemudian mengidentifikasi exclusive or relationship dalam skenario bisnis, kemudian juga akan disebutkan diagram constraint untuk mewakili exclusive or relationship, serta membedakan penggunaan arc dan subtype dalam model data. Kemudian juga akan mendefinisikan dan memberikan contoh dari hierarchy relationship. Kemudian juga nanti akan ada identifikasi UID, hierarchical relationship, dan sebagainya. Oke, lanjut aja untuk tujuannya. Itu ada ARCS dalam pemodelan data itu membantu desainer untuk menjelaskan exclusive or across relationship. Juga semakin eksplisit ketika Anda menentukan persyaratan klien, itu semakin akurat implementasi akhir Anda. Oke. Jadi yang pertama, apa itu constraint? Oke, jadi setiap bisnis pasti memiliki yang namanya restriction. Restriction ini akan nilai atribut dan relationship mana yang diizinkan. Jadi restriction itu sama dengan constraint. Jadi constraint itu adalah restriction yang dimana ini merujuk pada suatu atribut entity atau entitas. Nah, contohnya di sini ada setiap employee atau karyawan harus bekerja dalam satu dan hanya satu departemen. Nah, jadi employee ini merujuk pada pada departemen ini. Oke, lanjut, itu ada exclusive or relationship. Nah, mutually exclusive relationship itu terkadang terjadi di antara entity dan juga dikenal sebagai exclusive or relationship. Nah, apa itu exclusive or relationship? Nah, exclusive or relationship itu adalah relasi atau relationship antara satu entity dan dua atau lebih entity lain, di mana hanya satu dari relationship. Nah, dalam ERD atau ERD, kita memodelkan tipe hubungan ini dengan ARCS. Oke, selanjutnya ini ada diagram, itu lanjut masih ke dalam topik exclusive or relationship. Nah, contohnya di sini ada billboard. Billboard adalah ruang iklan yang dapat menampilkan film, produk, atau pengumuman publik. Nah, jadi ini dapat ditempati iklan salah satu saja dalam satu waktu. Maksudnya di sini adalah billboard ini itu kan ruang iklan. Nah, ruang iklan di sini dapat menampilkan film, produk, atau pengumuman. Jadi hanya salah satu antara tiga ini. Makanya itu disebut or relationship. Ya, salah satu. Nah, jadi di sini penjelasannya setiap fitur memiliki karakteristik atau atribut sendiri. Harus menunjukkan bahwa hanya satu dari features ini yang akan memiliki relationship dengan setiap instance billboard. Nah, seperti contohnya di sini ada billboard. Ini hanya memiliki satu relasi saja, yaitu antara menampilkan film, produk, maupun pengumuman publik. Kemudian ada representing dari exclusive or relationship in the ERD. Nah, jadi di sini apa itu ARCS atau ARCS? Jadi ARCS adalah cara untuk menggambarkan mutually exclusive relationship pada ERD. Jadi di sini ada membership dengan ada ID, start date, dan lainnya. Kemudian di sini ada relasi eksklusifnya or di sini ada company sama customer. Ini merupakan jadi membership ini hanya bisa satu antara company dan customer saja. Kemudian di sini ada masih dalam representing, di sini digambarkan bahwa sebuah arc diwakili pada ERD sebagai garis solid dengan ujung curve. Nah, jadi di sini itu ada arcs. Nah, yang bulatan ini merupakan eksklusif
or relationship. Oke, selanjutnya adalah ARCS. Jadi ARCS ini selalu menjadi satu entity dapat mencakup lebih dari dua relationship. Nah, tidak semua relationship dari suatu entity ini ternyata tidak perlu semuanya dimasukkan dalam ARC. Nah, suatu entity juga itu mungkin memiliki beberapa ARC dan juga harus selalu terdiri dari relationship dengan optional yang sama. Kemudian ada arc supertypes and subtypes. Jadi di sini ada arcs and supertypes itu kedua-duanya itu memodelkan mutual exclusiveness. Nah di sini ada account, kemudian ada checking, savings, and other. Nah ini nih harus dimodelkan sebagai supertype dan subtype. Jadi checking, saving, and other ini masuk ke dalam account. Nah, kemudian yang kedua di sini, situasi tertentu lebih baik dimodelkan sebagai arc dan situasi lain sebagai supertype dan subtype. Nah, di sini, gambar ini merupakan gambar arc. Oke, kemudian relationship in an organizational chart. Nah, di sini jadi hierarki di sini digambarkan bahwa seperti hierarki sebuah organisasi di mana ada paling atas itu ada tingkatannya presiden, kemudian direktur, manajer, dan entry level employee. Jadi hierarki tanggung jawab organisasi dapat diwakili pada bagian organisasi ini. Jadi lebih mudahnya untuk menggambarkan relationship itu digambarkan sesuai seperti urutan organisasi. Dan pada bagian ini itu ada presiden itu memiliki urutan paling atas, kemudian ada direktur, kemudian di bawahnya direktur ada manajer, dan kemudian di bawahnya ada karyawan atau entry level employees. Oke, yang terakhir ada another relationship example. Perhatikan relationship. Nah, jadi itu yang garis-garis di antara kardinalitas ini. Perhatikan, jadi di sini terdapat case scanning UID. Di mana UID floor adalah kombinasi floor number and building ID. Nah, jadi maksud dari ketiga penjelasan ini adalah di building ini itu adalah kombinasi dari floor ini kombinasi dari building. Suite ini kemudian kombinasi dari yang di atas yang floor dan building. Dan yang terakhir room ini adalah kombinasi UID roomnya adalah kombinasi dari room ID yang di atas, kemudian suite dan floor serta building. Jadi floor itu UI-nya itu ada di atas, kemudian suite ini floor dan building, dan terakhir room yang di atas semuanya. Oke, yang selanjutnya itu ada hierarchy versus recursive relationship. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah hierarki kalau itu strukturnya lebih eksklusif dan lebih mudah bagi kebanyakan orang untuk memahaminya karena mereka ini sangat mirip dengan bagian organisasi. Jadi ada yang sudah saya jelaskan tadi itu seperti bagian organisasi lebih mudah diingat. Seperti ada presiden, di bawah presiden ada direktur, di bawah direktur ada manajer, dan seterusnya. Kemudian perbedaan yang kedua itu setiap entity dapat memiliki atribut dan relationship mandatory sendiri. Jadi setiap atribut itu memiliki relationship sendiri. Atribut presiden memiliki relationship yang unik sendiri. Kemudian yang ketiga itu recursive relationship cenderung lebih sederhana karena hanya menggunakan satu entitas. Nah, jadi berbeda dengan hierarki yang seperti ini. Recursive itu hanya satu entitas, yaitu employer, dan di bawahnya itu ada atributnya. Nah, kemudian di sini kan atribut name itu masih merupakan itu dari entitas employer gitu. Kemudian yang keempat itu diagram menjadi kurang padat. Namun tipe ini kurang spesifik, tidak dapat memiliki atribut atau relationship mandatory dalam sebuah entitas. Nah, yang keempat ini maksudnya adalah diagram pada recursive relationship. Nah, perbedaan jika dibandingkan dengan hierarki itu ada strukturnya lebih jelas, lebih mudah dipahami, berbeda dengan recursive relationship.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada modul 7, pada section 7. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.